Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Wong dengan NIM 2411015 dan pada kesempatan ini saya akan membahas soal sebagai berikut. Saya seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas membuat video tutorial untuk mendistribusikan koneksi internet yang ada di rumah saya ke dua komputer dengan menerapkan pengamatan statis dan dinamis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Ether 1 difungsikan sebagai jalur yang terkoneksi dengan modem internet. Yang kedua, Ether 2 terkoneksi dengan PCA konfigurasi IP address NIM/27. Yang ketiga, Ether 3 terkoneksi dengan PCB dengan konfigurasi IP address NIM/26 yang diset sebagai DHCP server dengan batas hanya 5 komputer. Yang keempat, IP address modem internet ialah 192.168.1.1/29. Yang kelima, jika NIM termasuk IP network, maka akhirnya ditambah 1, jika broadcast dikurangi 1, dan wajib diberi komentar pada konfigurasi di routernya. Yang keenam, NIM sebagai IP address, dua angka terakhir tidak boleh terpisahkan. Selanjutnya lagi kita akan membahas mengenai langkah kerja SOP-nya. Yang pertama, buat gambar topologi sesuai ketentuan. Yang kedua, konfigurasi router mikrotik melalui MAC address di Winbox. Yang ketiga, beri nama identitas router mikrotik sesuai ketentuan. Yang keempat, beri nama tiap interface sesuai dengan topologi. Yang kelima, konfigurasi IP address tiap interface pada router. Yang keenam, jika ada yang menggunakan service DHCP, baca ketentuannya. Yang ketujuh, konfigurasi gateway router mikrotik pada menu IP routes pada kolom gateway jika server menggunakan IP statik. Yang ke-8, konfigurasi DNS menggunakan IP server. Yang ke-9, konfigurasi firewall sebagai transparent proxy. Yang ke-10, tes komunikasi ping ke yang pertama server internet, yang kedua ke situs google.com.id, yang ke-11 bila sudah oke. Yang ke-12, konfigurasi IP address tiap PC. Yang ke-13, tes komunikasi atau ping ke yang pertama IP gateway tiap PC. Yang kedua, browsing situs yang sudah ditentukan. Selanjutnya lagi kita akan membahas mengenai topologinya. Untuk topologinya saya seperti gambar di layar ini, dimana pada Ether 1 atau di gateway-nya saya menggunakan IP 192.168.1.1/29 dengan subnet mask 255.255.255.248 dengan default gateway-nya 192.168.1.1 dengan DNS-nya 192.168.1.1 dengan routes-nya 192.168.1.1 dengan PCA-nya atau di Ether 2-nya dengan IPv4-nya 24.11.0.14/27 pada subnet mask-nya 255.255.255.224 pada default gateway dengan 24.11.0.15 pada DNS-nya 24.11.0.15 dan pada PCB-nya atau di Ether 3-nya atau di DHCP-nya dengan DHCP range-nya 24.1.10.1 sampai 24.1.10.62/26 dengan IPv4-nya atau IP yang digunakan saat diubah menjadi DHCP-nya dengan IP 24.1.10.6 dinamisnya atau dengan subnet mask-nya 255.255.255.192 dengan default gateway-nya 24.10.15 dengan DNS-nya 24.1.10.15 dengan batas maksimal 5 komputer. Selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai IP pada routes-nya. Pada PC atau Ether 2 dengan IP 24.11.0.15/27 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan pada PCB-nya atau di Ether 3-nya dengan IP 24.1.10.15/26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap operasional langkah kerjanya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox-nya. Selanjutnya kita refresh, baru kita klik di bagian MAC address-nya, kita konekkan untuk buka halaman utama mikrotik. Selanjutnya lagi kita ubah identitas nama dengan NIM masing-masing mahasiswa. Selanjutnya kita apply, kita oke. Selanjutnya lagi kita ke IP. Selanjutnya kita ke interface, kita ubah masing-masing nama pada interface-nya dengan Ether 1 gue. Dan di Ether 2-nya dengan nama PCA. Dan kita apply, oke. Dan di Ether 3-nya dengan nama PCB. Selanjutnya kita apply, oke. Selanjutnya lagi kita akan menyeting di bagian IP. Di bagian IP address-nya kita beri alamat setiap interface-nya dengan Ether 1 gue dengan IP. Kita apply lagi, oke. Selanjutnya kita setting lagi di bagian
IP addressnya kita setting di bagian PCI-nya dengan IP. Kita apply lagi. Oke, selanjutnya kita setting lagi di bagian Ether 3-nya atau PCB-nya dengan IP. Kita apply. Oke lagi. Selanjutnya lagi kita akan setting di bagian IP di bagian DHCP servernya dengan klik di DHCP setup ini. Kita pilih di Ether 3-nya atau di PCB-nya, kita next. Kalau di sini kita ubah dari 241.10.1 sampai 241.10.14, kita ubah menjadi di 14 ini jadi 6 karena dalam range atau jangkauan 5 komputer. Kita next. Oke, di sini karena belum kesambung ke semua kabelnya jadi ubah warna merah. Selanjutnya kita ke IP, kemudian kita ke DNS-nya, kita pasang di bagian IP servernya dengan IP. Jangan lupa kita klik di bagian allow remote request-nya, kita apply. Oke. Selanjutnya lagi kita ke IP, ke bagian firewall-nya, kemudian kita klik di ada di ini. Selanjutnya kita ke out interface, kita pilih satu atau dua, kita ke action, kita pilih mask courage. Selanjutnya kita apply. Oke. Selanjutnya lagi kita ke IP, kemudian kita ke routes-nya, kemudian kita klik tombol icon add ini, kemudian kita setting di bagian gateway-nya, kita setting jadi, kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita tes ping pada new terminal. Pertama-tama kita bakal ngeping di IP servernya. Selanjutnya kita enter. Oke, salah ketik. Selanjutnya kita enter. Oke, sudah dapat jaringan. Selanjutnya kita ping di PCI-nya. Kita enter. Oke, sudah dapat jaringan juga. Sekarang kita ping lagi di PCB-nya. Kemudian kita enter. Oke, sudah dapat jaringan lagi. Selanjutnya kita ping di google.com-nya. Kemudian kita enter. Oke, sudah dapat jaringan juga. Selanjutnya kita akan nyeting di bagian IP PC-nya. Pertama-tama kita klik pergi ke control panel. Selanjutnya kita ke network internet. Selanjutnya kita ke network setting center. Selanjutnya lagi kita ke change adapter setting. Selanjutnya ke Ethernet. Selanjutnya ke properties. Selanjutnya lagi kita ke IPv4-nya, dan selanjutnya lagi kita ke use the following IP address atau IP static. Kita setting sini menjadi dan dengan subnet masknya kemudian dengan default gateway-nya, dan di bagian preferred DNS servernya. Kemudian kita oke, baru kita oke lagi, baru kita close. Oke, sudah dapat jaringan. Selanjutnya kita akan coba buka situs rcti.tv.com.id. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan men-setting di PCB-nya. Oke, untuk PCB-nya pertama-tama kita pergi ke control panel. Baru selanjutnya kita ke network internet, selanjutnya kita ke network sharing center, selanjutnya lagi kita ke change adapter setting, kemudian kita ke Ethernet, kita ke properties, dan kita ke IPv4-nya. Kita ubah dari IP static ke IP dynamic. Kita oke dan close. Selanjutnya udah dapat jaringan. Selanjutnya kita ke TMD, kita tes ping IP server, IP PCA, dan PCB-nya. Oke, kita enter. Sudah dapat jaringan juga. Di sini kita ping lagi dari sini ke PCA-nya.
nanti kita enter. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari sini ke PCB-nya lagi. Oke, sudah dapat jaringan juga. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke web situs RCTI TV. Oke, kita enter. Oke, sudah bisa. Oke, demikian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perkataannya kurang berkenan. Sekian, terima kasih.